Galaxy A34 5G sebagai handphone kelas menengah terbaru dari Samsung di tahun 2023 mengusung desain baru dengan layar yang lebih baik dan performa yang lebih gegas dibanding pendahulunya. Layaknya seri Galaxy A, handphone ini dibanderol dengan harga yang terjangkau namun menyajikan fitur-fitur dan spesifikasi yang mumpuni. Kalau kamu sudah pernah melihat Galaxy S23 mungkin akan melihat ada yang familiar pada desain Galaxy A34. Bagian depan dan belakang handphone ini terlihat datar dengan bagian sisi yang agak melengkung. Kamera belakangnya pun tidak mengusung area tonjolan khusus di mana tiap lensa hanya terlihat mencuat ke atas. Tiap lensa kamera ini juga terlindungi berkat bagian sisinya yang agak sedikit menonjol. Galaxy A34 menggunakan polikarbonat yang menyelimuti keseluruhan handphone dan terasa kokoh walau bagian belakangnya terasa agak kopong ketika diketuk. Untuk pengoperasian handphone ini terdapat tombol power dan pengatur volume di sisi kanan dan port USB Type-C dan lubang speaker di sisi bawah. Sedangkan untuk slot kartu SIM ditempatkan di bagian atas handphone yang mengusung model hybrid dual SIM atau micro SD. Layar datar pada Galaxy A34 memiliki ukuran 6,6 inci yang mana tergolong agak besar namun memuaskan ketika digunakan untuk menonton film maupun bermain game. Ditambah lagi layarnya menggunakan teknologi Super AMOLED yang mana dapat menghasilkan tampilan yang cerah dengan warna menonjol bahkan di bawah terik matahari. Selain itu layar Galaxy A34 juga mendukung refresh rate 120Hz yang dapat menampilkan animasi dengan sangat mulus. Refresh rate ini hanya bisa disetel di mode 60Hz atau 120Hz tanpa opsi untuk refresh rate dinamis yang dapat menyesuaikan tergantung konten yang ditampilkan. Di dalam layar ini terdapat pemindai sidik jari optikal yang dapat mendeteksi sidik jari saya untuk mempermudah masuk ke dalam handphone maupun aplikasi-aplikasi tertentu. Proses pemindaiannya sebetulnya tidak begitu cepat, namun masih bisa ditolerir. Desain layar datar yang sedang populer saat ini menurut saya tidak terlihat sepremium layar 2,5D, namun memiliki keunggulan dalam mempermudah pemasangan screen protector agar layar tidak mudah baret. Tapi bagi yang tidak ingin menggunakan screen protector, kabar baiknya layar handphone ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Di sektor performa Galaxy A34 menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1080 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan pilihan penyimpanan internal 128 atau 256GB. Untuk penggunaan sehari-hari performanya terasa gegas baik itu berselancar di web, berjejaring sosial hingga bekerja dengan multitasking. Bagi yang senang bermain game handphone ini dapat melibas game sekelas Genshin Impact dengan lancar di setelan grafis low. Jika diinginkan setelan grafiknya bisa ditingkatkan ke level high dengan performa yang masih cukup baik, namun tentu tidak selancar di setelan yang lebih rendah. Galaxy A34 juga dapat saya gunakan untuk memainkan game lain seperti Mobile Legends dengan lancar di setelan high baik untuk grafis maupun refresh rate-nya. Selama saya gunakan untuk pekerjaan berat termasuk bermain game, panas yang dihasilkan Galaxy A34 hanya terasa agak hangat di bagian belakang bodi handphone yang mana masih tergolong wajar dan tidak mengganggu. Galaxy A34 mengusung konfigurasi kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 48MP dengan OIS, lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 8MP. Tidak ada lagi lensa depth seperti generasi sebelumnya yang mana saya juga merasa lensa tersebut tidak diperlukan. Untuk kamera depannya sendiri menggunakan lensa 13MP. Soal kualitas fotonya tergolong cukup baik di kelasnya baik untuk lensa utama maupun ultrawide-nya. Namun saya melihat kedua lensa ini menonjolkan temperatur warna yang berbeda di mana lensa utama terlihat lebih dingin sedangkan lensa ultrawide lebih hangat. Lensa makro yang ada pada Galaxy A34 dapat memfoto objek berjarak dekat dengan baik dan cepat, sedangkan untuk kamera depannya dapat merekam detail wajah saya secara memuaskan. Di malam hari kamera Galaxy A34 akan otomatis mengaktifkan mode malam untuk hasil yang lebih tajam dan cerah. Mode malam ini juga dapat diaktifkan secara manual jika diinginkan. Daya tahan baterai Galaxy A34 tergolong tangguh untuk di kelas menengah dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Saya bisa menggunakan handphone ini dengan screen on time selama hampir 6 jam sebelum handphonenya perlu saya cas. Sayangnya Samsung tidak menyertakan charger bawaan untuk mengisi daya baterai handphone ini.
Galaxy A34 sebetulnya mendukung pengisian daya cepat 25 Watt, jadi perlu menggunakan charger yang kompatibel atau membelinya.